الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فأطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya dianugerahkan kepada kita, dan kita wujudkan rasa syukur kita dengan berupaya untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan demikian, semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang bertakwa. Salawat dan iring salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjasa membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar, jalan
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin. Selanjutnya selaku khatib, kami berwasiat kepada hadirin jamaah kaum muslimin, utamanya kepada diri kami pribadi. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semua orang pasti ingin selalu mendapatkan kebahagiaan, dan tidak ada seorang pun menginginkan kesengsaraan walau sesaat. Semua orang ingin senantiasa beruntung dan berusaha dengan maksimal untuk menghindari kerugian. Namun apa hendak dikata, fakta berbicara berbeda. Tidak semua yang diinginkan manusia di dunia itu terwujud. Terkadang apa yang justru dihindari menjadi fakta yang harus diterima, meski terasa pahit dirasakan. Kerugian demi kerugian terus menerus mendera. Kenyataan yang pahit ini disikapi dengan sikap yang berbeda-beda, mulai dari sikap yang ekstrim hingga yang biasa-biasa saja. Terkadang sikap itu justru mendatangkan kerugian atau penderitaan yang baru, seperti mencederai diri sendiri atau orang lain, merusak harta benda yang dimiliki, bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada juga yang menyikapi dengan santai, tenang dan penuh kesabaran. Ia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia ini bukanlah kerugian yang hakiki, bukan kerugian yang akan mendatangkan penderitaan yang abadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Quran surah Az-Zumar ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang disebutkan dalam ayat di atas, itulah kerugian yang hakiki, yang akan menyebabkan penyesalan yang abadi, di mana ketika amal kebaikan dan keburukan manusia ditimbang dengan timbangan yang sangat adil, tanpa ada kecurangan sedikit pun. Kerugian yang didapatkan oleh manusia pada hari kiamat merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri selama hidup di dunia. Jika kesempatan hidup yang singkat ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal, maka sudah barang tentu keberuntungan dan kebahagiaan yang akan didapatkan. Namun kebanyakan dari manusia menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sehingga akhirnya mereka menyesal dan merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kerugian terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agamanya, karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan yang abadi kelak di akhirat. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu memohon kepada Allah di dalam doanya, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau menjadikan musibah pada agama kami. Terlebih jika musibah pada agama ini sampai menyeret kita ke lembah kemurtadan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Adapun golongan manusia yang termasuk mendapatkan kerugian hakiki di akhirat adalah pertama,
golongan manusia yang lebih memilih jalan kesesatan daripada jalan petunjuk atau jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke dunia semata-mata untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Mereka menyeru kepada umat manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun kebanyakan dari umat manusia lebih memilih jalan kesesatan. Mereka tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka lebih memilih menyembah kepada Tuhan selain Allah. Padahal apa yang mereka percayai itu adalah sebuah kesesatan. Mereka tidak sadar bahawa mereka telah menjerumuskan diri mereka kepada kehinaan, kehancuran dan kerugian yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah semua amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Tidak hanya itu saja, golongan manusia ini juga mereka tidak meyakini bahawa agama yang benar-benar menyelamatkan mereka adalah agama Islam. Malah mereka lebih meyakini agama selain agama Islam. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ali Imran 85. Golongan manusia seperti ini adalah benar-benar berada di dalam kesesatan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan mereka akan kekal di dalamnya. Selanjutnya, golongan kedua yang akan mendapatkan kerugian yang hakiki di akhirat adalah mereka yang melalaikan kesempatan untuk beramal soleh dalam hidupnya. Mereka membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja, sehingga akhirnya saat kematian itu tiba, amal kebaikan yang pernah dilakukannya sangatlah sedikit, sementara keburukannya, kemaksiatannya dan dosanya sangatlah banyak, bahkan menggunung, mengalahkan amal kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun." Artinya, dan timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa yang bertimbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ingat timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dicintai Allah, adapun golongan yang ketiga, yang termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian yang hakiki di akhirat, yaitu mereka yang waktu di dunia melakukan amal soleh seperti solat, berpuasa, berzakat, bersedekah dan amal soleh lainnya. Tetapi bersama itu pula mereka menzalimi dan menyakiti orang lain dengan mencaci makinya, merampas hartanya, atau melakukan pembunuhan terhadapnya. Maka semua pahala dari amal solehnya habis diberikan kepada orang yang dizaliminya. Bahkan seseorang
bahkan dosa orang yang dizalimi tersebut akan dibebankan ke pundaknya jika pahala amal kebaikannya telah habis, namun belum bisa menutupi dosanya kepada orang yang dizaliminya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna minal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Faqala alaihi salatu wassalam, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sabaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turihat finnar." Artinya, tahukah kalian siapakah yang bangkrut atau merugi itu? Para sahabat menjawab, orang yang merugi itu adalah mereka yang kehabisan dirham atau uang dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bangkrut atau merugi di antara umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, tetapi mereka juga telah memati, menuduh, memakan harta, membunuh dan memukul si ini dan si itu. Maka diambilkan dari pahala amal kebajikannya untuk diberikan kepada mereka yang telah dizaliminya. Dan bila tidak cukup pahalanya, maka akan diambilkan dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut dan dibebankan kepada pundaknya, lalu ia dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Mustafa wa maulana Muhammad. الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار، نحمده تعالى على فضله المدرار ونشكره على نعمه الجزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من الناجين الفائزين المخلصين في جميع الاحتمال الدنيوي والأخروي من الأيام بكم فيكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.